kita harapkan lebih membumi lagi. Ini selanjutnya nilai yang kita tunggu-tunggu acara utama kita. Ah, Kata Pak Ketum kan tadi bilang ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ah, saya akan memperkenalkan pemateri kita ini. Siapakah beliau? Beliau adalah orang yang sangat luar biasa ya, dengan keilmuannya, dengan pengetahuan yang dimilikinya, sangat mumpuni buat saya ya. Beliau juga salah satu dosen saya di sebuah perguruan tinggi ilmu kesehatan kebetulan. Beliau itu juga di Aspetri sebagai ketua bidang pendidikan. Jadi apapun yang berkaitan dengan keilmuan pendidikan di Aspetri, maka beliau sebagai ujung tombaknya. Oke, kita kenalkan. Beliau adalah Bapak Alfian, RM Alfian, ST, STR, MSI. Eh, Beliau kegiatannya juga di luar Kaspetrian sebagai master penguji di Hatra Ramuan. Jadi dia menguji, eh, saya pernah diuji sama beliau ya. Dia seorang master untuk mengujinya penguji. Dan beliau juga sebagai dosen tetap di Stikes Dr. Sisma di Jakarta. Dan beliau juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi STAB Nalanda. Dan dia juga bergerak di bidang ada sebagai ketua DKI, yaitu tentang senam, Nakasimo, senam kesehatan. Kebetulan beliau juga memiliki tempat terapi dan praktik di sana, yaitu Rumah Sehat Indonesia. Jadi memang berkecimpung di bidang tentang perbaikan pembetulan saraf ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya, kalau saya sebutkan satu persatu nanti nggak selesai. Jadi HNP atau saraf kejepit ini biasanya kan terjadi dari proses penuaan, pekerjaan, kebiasaan yang mengangkat terlalu berat dalam posisi yang tidak pas sehingga menimbulkan dislokasi pada tulang maupun saraf kita. Biasanya terjadinya tanda-tandanya rasa nyeri, mati rasa, kadang juga ada kekakuan sakit di leher sampai ke ujung eh, eh, bahu sampai ke pinggang, dan terjadinya kelemahan otot. Bagaimana cara mengatasinya? Baiklah, untuk cara mengatasinya dan solusinya, kita akan mempersilahkan narasumber kita, yaitu Bapak Alfian, ST, TR, MSc. Untuknya dipersilakan Pak Alfian. Baik, terima kasih Mas Agi dan Pak Anhar atas pembukaan dan moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, eh, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara Zoom ya, Zoom Aspetri untuk menambah keilmuan kita. Saya sapa dulu teman-teman ya. Jadi salam hormat saya kepada Pak Anhar, Ketua Umum Aspetri, dan Sekretaris Umum Mas Agi dan jajarannya, serta teman-teman mahasiswa, teman-teman RPL yang saya cintai, dan anggota SP3 maupun calon anggota ataupun sahabat SP3 yang bergabung di sini. Jadi saya hanya berbagi ilmu, sharing tentang pengalaman yang saya dapatkan selama ini ya. Selama 13 tahun ya, saya praktek sudah dari 2010 ya. Jadi ilmu saraf kejepit ini udah lama sebenarnya ya, sama kayak ilmu lintah itu juga udah lama ya, 2010 ya. Sekarang aja baru boomingnya ya, udah lama. Malah dulu saya pernah bikin asosiasi terapi lintah namanya Atlet ya. Kemenkumhamnya ada, cuman saya nggak
nggak jalankan karena setelah adanya invasif ya itu lebih beresiko ya. Baiklah, itu tadi sekilas apa yang saya paparkan pembukaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin. Nah, poin acara, apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah, Master. Sudah ya, oke. Di slide aja. Saya besarkan dulu. Hmm, Oke, ini klinik saya Rumah Sehat Indonesia. Jadi saya juga herbal medik UI, juga fisioterapi ya. Sekarang saya ngambil di Jiangxi tentang TCM. Jadi ilmu saya gado-gado ya, ada fisioterapi, ada herbal, ada TCM ya. Malah S1 saya juga pernah elektro ya. Oke. Nah, di sini kita tadi kan berbicara tentang secara kejepit. Kejepit ini istilahnya adalah mungkin nanti bisa dibantu untuk di mute nih siapa hostnya. Ya, oke. Nah, hernia ini adalah prostruksi atau penonjolan dari sebuah organ atau jaringan melalui lubang yang abnormal. Jadi hernia itu bisa juga hernia dari ususnya turun ya. Hernia bisa dari tulang belakang nukleusnya ya. Jadi hernia itu keluar ya, jatuhnya keluar atau penonjolan ya. Nah, nukleus pulposus itu adalah massa setengah cairan yang bantalan kita tadi ya, yang terbuat dari serat elastis putih yang membentuk bagian tengah dari diskus intervertebralis. Jadi yang tulang belakang kita ada spinalnya ya, ada tulangnya, di bawah tulang itu ada bantalan ya. Nah, apa yang disebut dengan HNP ya atau saraf kejepit tadi ya, bahasa Indonesia saraf kejepit ya, merupakan suatu gangguan yang melibatkan ruptur anulus fibrosus ya sehingga nukleus pulposus menonjol, bulging dan menekan ke arah kanal spinalis. Jadi kalau misalnya kita kejepit itu nanti bisa dia spondylolisis ya berubah posisinya atau spondylosis degeneratif atau fibrosis anulusnya itu menekan ya bulging ya nanti prostrusi, ekstrusi ya squeeze ya lama-lama dia keluar anulusnya itu. Nah, anulus fibrosis itu yang apa melapisin dari nukleus purposus ya. Nah, itu yang menekan yang membuat sensasi nyeri, sensasi ketarik, sensasi sampai kesemutan ya, baal ya. Sensasinya macam-macam tergantung letak posisi yang mana terjepitnya. Karena tulang belakang kita tuh ada servikal, ada torakal, ada lumbal, ada sakrum ya, ada coccygeus ya di situ. Nah, itu berbeda tempat-tempatnya ya. Eh, Tujuan dari dermatomnya itu berbeda ya. Oke. Nah, prevalensinya HNP ini atau saraf kejepit 1-2% dari populasi. Tapi saat ini kalau saya lihat banyak sekali ya. Saya juga nggak tahu tuh tiap hari tuh pasien pasti HNP paling banyak ya. Jadi data ini mungkin data lama yang saya ambil ya, karena sekarang sangat banyak sekali ya. Malah kemarin ada anak-anak ya karena jatuh ya, terus juga ada yang karena ngangkat berat ya, ada juga orang tua, degeneratif ya macam-macam ya. Jadi saya tuh komplit ya hasil lab, MRI dan lain-lain lah ya. Karena saya nakes juga, jadi saya before and after ya, saya juga kestrat ya, jadi semua saya combine ya, semua ilmu saya combine, ternyata saya mendapatkan ya ilmu kombinasi ini sangat luar biasa ya. Jadi makanya teman-teman mau belajar dimanapun terus ya. Nah, ini adalah tulang belakang kita yang tadi saya sebutkan. Ada cervical sampai 7, ada thoracal sampai 12, ada lumbal sampai 5, ada sacrum, ada coccyx. Ya, ada 5, ada 4. Jadi jumlah kita itu 33 ya ruas. Nah, yang putih-putih ini adalah bantalan. Ya, bantalan. Nah, di sini nanti ada saraf di samping-sampingnya. Ya.
Nah, ini anulus fibrosis yang tadi saya sebutkan, ada nukleusnya, jadi dia ada lapisan dulu, ya. Dalamnya itu baru apa tuh nukleusnya, ya. Nah, anulus fibrosis ini biasanya yang menekan dulu, ya, sehingga nonjol keluar, nekanlah saraf di belakang, ya. Tapi kalau dia ada stage-nya, ada bulging, ya, ada prostrusi, ada ekstrusi, ada squeeze, ya. Nah, squeeze itu sudah keluar di nukleusnya. Kalau bulging itu bulging disk itu masih anulus, ya, prostrusi masih, ya, gitu. Nah, ada penyebab-penyebabnya, ya. Jadi saya temukan dan saya samakan dengan teori. Nah, makanya kita belajar dengan kita praktisi itu sangat apa ya, sangat terhubung, ya, sangat berhubungan, ya. Apalagi kita nanti terjun ke rumah sakit, ya, terjun di apa di umum, ya, yang banyak pasiennya, ya. Nah, itu banyak kasus yang kita dapatkan, teori yang kita dapatkan, oh ternyata benar nih, ya. Nah, proses degeneratif itu ya karena tadi, ya, eh, kita makin umur, ya, terus juga kalau perempuan kan 55, 60 sudah 50 ke atas lah sudah mulai menopause, ya, cairannya berkurang, ya. Terus yang laki-laki mungkin berat badannya bertambah, sering angkat berat, ya, terjadilah degeneratif, ya. Jadi diskus intervertebral base itu tersusun atas jaringan fibrocartilago yang berfungsi sebagai shock absorber, ya. Jadi dia apa kayak shock breaker, ya. Nah, menyebabkan gaya pada kolumna vertebralis dan juga memungkinkan gerakan antar vertebral. Jadi dia elastis, ya, elastis jadi bisa menggerak ke kanan, fleksi ekstensi, ya, sama ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ya, bisa rotasi, ya, itu. Nah, kandungan air diskus itu berkurang dengan bertambahnya usia, ya. Akhirnya degeneratif terjadilah spondylosis, ya. Nah, terus proses traumatik, ya. Nah, traumatik ini paling banyak, ya, karena mungkin dia jatuh, ya, ngangkat berat yang terlalu berlebih dari berat badan, salah posisi, ya, atau dia terus-menerus mengangkat, ya, terus-menerus mengangkat, akhirnya lama-lama dia tertekan, ya, atau karena jatuh, ya, jatuh dia ke tiban pagar atau dia jatuh terduduk, ya, itu banyak banget kasus yang saya dapatkan, ya, ada jatuh terduduk, ada yang main bola, ya, ada yang tertimpa pagar, ya, macam-macam, ya. Akhirnya eh, postur tulang belakang itu berubah, akhirnya menekanlah saraf, ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, ya, disdegeneratif itu begini bentuknya awal-awalnya. Nah, nanti prolaps, ya, bulging, ya. Nah, baru dia ekstrusi, ya, keluar si anulusnya, baru dia squeeze, ya. Kalau prolaps ini kayak bulging dia belum keluar, ya, masih menekan, ya. Nah, akhirnya sudah naik, ya, prolaps baru ekstrusi. Ya, ekstrusi itu keluar, ya. Squeeze ini sudah keluar banget, ya. Jadi dia kalau kita MRI, ya, posisinya bisa bulatannya itu sudah keluar, ya, bulatannya bisa juga miring, ya. Nah, ini terjadi penjempitan saraf, ya. Nah, ini ada nukleusnya apa fibrosisnya, ya, yang menekan saraf, ya. Nah, ini yang disebut dengan HNP, ya. Ini nyerinya kemana-mana. Kalau ini kita lihat kan L4, ya. L4 ini biasanya ke kaki, ya, kaki bagian sampingnya, bagian samping sampai ke bawah, ya. Ini jelas, ya. Ini L4, ya, ada tonjolan, ya. Nah, ini ada lagi spondylolisis yang tadi saya sebutkan juga sebelumnya. Spondylolisis itu tulangnya maju ke depan, ya. Jadi tidak simetris, tulangnya tidak simetris. Jadi kalau kita lihat MRI itu dia tidak simetris, ya, tidak sama, ya. Ya malah apa ada yang maju ke depan, ya, kadang ada yang lebih ke belakang, ya. Ada yang dia mestinya lordosis dia tapi hiperlordosis terlalu cembung, ya. Ada yang dia kifosis, ya, bongkok, ya. Akhirnya juga dia neken lama-lama ke depan, ya. Nah, ada lagi spondylosis, ya. Spondylosis ini akibat degeneratif, ya. Jadi pertama dia gesekan-gesekan biasa karena tekan-tekan, ya.
lama-lama terjadi pengapuran. Ya di situ sela-sela sendinya ada kapur ya. Nah, lama-lama si gel ini sudah tidak stabil ya, sudah tidak stabil, akhirnya menekanlah saraf di belakang ya. Nah, terjadilah osteofit ya, terjadilah penekanan saraf ya. Ada lagi akibat neoplasma. Neoplasma ini seperti tumor atau massa atau kista ya, atau dan lain-lainnya, pokoknya benjolan lah. Nah, benjolan itu menekan saraf ya. Nah, ini tapi tidak bisa kita benarkan. Nah, ini menggunakan herbal atau operasi, tindakan operasi ya. Kalau masih kecil bisa herbal, kalau memang sudah besar ya tindakan operasi. Karena dia akan lumpuh ya. Pasti akan lumpuh. Pertama dia lemah dulu atau kesemutan dulu, nanti dia baal, lemah kakinya, kakinya mengecil, lumpuh. Ya, karena hipotalamus itu menghantarkan sinyal melalui sinap ya, melalui neuron kita tulang belakang ya. Nah, itu menghantarkan listrik, kita mau ngambil barang, kita mau menendang, kita mau punch ya, kita mau mukul atau kita mau naruh barang ya. Itu semuanya dari saraf, sistem saraf pusat. Nah, tetapi